Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya anak-anakku kelas 4. Hari ini kita belajar PJOK ya. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati supaya apa yang kita lakukan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, perhatikan untuk anak-anakku kelas 4, di pelajaran PJOK kali ini kita akan membahas mengenai renang gaya bebas. Ya, gerak dasar renang gaya bebas yaitu di sini ada beberapa, yaitu terdiri dari yang pertama meluncur, yang ini akan kita pelajari nanti. Yang kedua, gerakan tungkai. Yang ketiga, gerakan lengan. Yang keempat, cara pengambilan nafas. Yang kelima, koordinasi gerak renang gaya bebas. Yang keenam, etika di kolam renang. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan gerak meluncur, tungkai kaki, dan lengan dalam renang gaya bebas. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dasar-dasar keselamatan di air. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan gerak meluncur, tungkai kaki, dan lengan dalam renang gaya bebas. Yang kelima, siswa dapat mempraktikkan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan dasar-dasar keselamatan di air. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Pak Guru lanjut. Yang pertama ini kita akan mempelajari tentang gerakan meluncur. Nah, meluncur yang pertama adalah meluncur tanpa alat bantu. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Dimulai dengan sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Lihat pada contoh di sini. Kemudian badan dibukukan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Kemudian pandangan tertuju pada air kolam renang di depannya. Kemudian tolakan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Nah, kurang lebih meluncurnya seperti ini ya, anak-anak. Nah, saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar dengan permukaan air ya. Lihat contoh berikut ini. Pasti paham ya? Agar anak-anak lebih jelas, bisa anak-anak lihat di animasi berikut ini. Nah, dimulai dengan bersiap, berdiri, kemudian salah satu kaki digunakan untuk tumpuan, lalu condongkan badan ke depan dan dorong ke depan sehingga anak-anak meluncur rata dengan permukaan air. Paham ya? Baik. Nah, yang berikutnya yaitu masih pada meluncur ya. Ketika kalian sudah mampu mempraktikkan gerakan yang tadi, sekarang kalian bisa mencoba gerakan meluncur dengan alat bantu. Nah, alat bantu bisa papan pelampung seperti gambar berikut ini ya, yang bisa kalian dapatkan dengan cara dibeli ataupun ada persewaan yang ada di kolam renang ya. Nanti bisa kalian gunakan untuk melatih gerakan meluncur, tentu dalam
menggunakan alat bantu ya. Paham ya? Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, tungkai itu apa anak-anak ya? Tungkai itu adalah bagian tubuh mulai dari pinggang ke bawah sampai kaki. Nah, itu yang dinamakan dengan tungkai. Bagaimana gerakannya? Pertama, masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Jangan terlalu dalam ya, agar kalian aman. Lalu berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Bisa kalian lihat di sini ada seorang anak lagi berpegang di dinding kolam. Kemudian saat lengan berpegangan, posisi badan terlungkup sejajar permukaan air. Nah, kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri ya. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki ya, paha sampai pahanya. Kalian bisa lihat di sini, ini untuk gerakan tungkai ya. Jadi mulai paha, kaki semuanya itu bergerak ya, bergantian kanan dan kiri. Paham ya? Ya, berikutnya setelah kalian mampu mempraktikkan gerakan tungkai dengan berpegang dengan di pinggir kolam, kalian bisa mencobanya gerakan tungkai pada renang gaya bebas, yaitu menggunakan alat bantu papan seluncur tadi ya. Kalian bisa berpegangan kemudian lakukan gerakan tungkai seperti yang anak-anak pelajari tadi. Bisa dimengerti ya? Nah, yang selanjutnya yang ketiga, gerakan lengan pada renang gaya bebas. Nah, gerakannya bagaimana? Yang pertama, kedua lengan diluruskan ke depan sejajar dengan permukaan air. Kemudian tarik lengan kiri atau kanan ke bawah, kemudian ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan. Setelah itu ya, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah ya. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri ya, atau bergantian kanan dan kiri ya. Nah, kemudian angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan kanan ke depan, lakukan gerakan secara berulang-ulang ya. Kanan dan kiri ini secara bergantian. Bisa kalian lihat pada video di sini ada sebuah contoh gerakan lengan yang bisa kalian tirukan nanti ya, pasti bisa ya. Baik, yang berikutnya tentang bagaimana cara pengambilan nafas pada renang gaya bebas ini sendiri. Bisa kalian lihat di sini yang sudah dilingkari bagaimana kepalanya atau seorang perenang ini mengambil nafas, yaitu dengan memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Nah, pada contoh di sini adalah arahnya ke kanan ya. Kemudian pengambilan nafas dilakukan pada akhir gerakan menarik atau pull. Lihat, dan menarik, kemudian kepala miring untuk mengambil nafas. Nah, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Nah, kemudian masukkan kepala ke dalam air, kemudian embuskan nafas melalui mulut ya. Dan udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan nafas ya. Jangan dibuang seluruhnya, sedikit-sedikit ya. Yang berikutnya di sini merupakan latihan-latihan yang bisa kalian lakukan berkaitan dengan cara pengambilan nafas renang gaya bebas ini ya. Ini dengan bantuan papan pelampung. Kaki bisa diikat atau menggunakan bantuan papan pelampung.
Kemudian kalian bisa sambil memegang pinggir kolam ya, seperti contoh gambar di video. Setelah mengambang, kalian latihan mengambil nafas, mulai dari mengambil air, kemudian miringkan kepala, ambil nafas, lalu masuk lagi ke dalam air ya. Ini bisa kalian coba lagi. Nah, yang berikutnya, cara pengambilan nafas diawali dengan gerakan meluncur ya. Seperti yang kalian pelajari tadi, ketika kalian sudah meluncur, bisa mengangkat atau memiringkan badan, kepala untuk mengambil nafas ya. Paham ya? Berikutnya, masuk lagi ke dalam air, lalu ambil nafas ya, kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam air ya. Nah, berikutnya adalah rangkaian gerakan lengan dan tungkai pada renang gaya bebas. Jadi ini gabungan antara lengan dan tungkai ya. Nah, anak lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan ya, lihat di samping kanan itu ya. Kemudian tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit, luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan ya. Saat tangan ditarik, tangan kiri lurus ke depan ya. Kemudian ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan tadi ya, bergantian. Lihat, ketika tangan lurus ke depan, nah kemudian kirinya menarik. Itu berikutnya, lakukan pengambilan nafas pada renang gaya bebas ya. Tentu seperti apa? Dengan cara lakukan latihan secara berulang-ulang nanti supaya anak-anak paham atau cepat mengerti dan berhasil menguasai teknik renang gaya bebas ini. Nah, yang berikutnya perlu Pak Guru sampaikan, yaitu berkaitan dengan aturan yang berlaku di kolam renang ya. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum berenang. Ini tujuannya untuk menghindarkan diri dari bahaya cedera atau kram. Nah, bisa kalian lihat di foto berikut ini ya. Nah, setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam renang, masukkan kedua kaki di dalam air dan basahilah seluruh tubuh. Berikutnya, hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam renang ya. Nah, karena sangat berbahaya. Kemudian selanjutnya, jika memiliki penyakit menular, sebaiknya tidak berlatih berenang ya. Gunakan pakaian renang ketika berada di kolam renang seperti berikut ya. Kemudian yang penting lagi, patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan oleh pelatih atau Pak Guru nantinya di kolam renang ya. Nah, ini contohnya, bisa kalian lihat contoh di sini. Jadi ketika ada Pak Guru menjelaskan, anak-anak harus patuhi dan memperhatikan. Paham ya anak-anak tentang berbagai aturan yang harus anak-anak patuhi ketika di kolam renang. Yang berikut ada etika atau sopan santun di kolam renang. Itu yang pertama, anak-anak harus membuang sampah di tempat sampah. Bisa anak-anak lihat contoh berikut ya. Seorang anak membuang kotoran atau membuang sampahnya tentu harus di tempatnya, yaitu di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan ya. Yang berikutnya, menyimpan pakaian ganti pada tempat yang disediakan ya. Nah, biasanya di pinggir kolam ini ada ada tempat menaruh pakaian atau sebuah tempat untuk menaruh pakaian di pinggir kolam. Itu contohnya ya, ada di foto di belakang anak-anak lagi pemanasan itu. Kemudian tidak boleh mengotori air kolam renang ya.
Baik, demikian anak-anak tentang etika di kolam renang ataupun sopan santun. Ya, anak-anak harus mentaati segala peraturan dan menjaga perilaku dan etika ketika nanti anak-anak di kolam renang. Baik, demikian video yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.